Dan Allah Subhanahu wa taala tentunya ketika kita berteman dengan orang yang baik itu adalah rezeki bagi kita. Kita berteman dengan orang yang ahli ibadah itu rezeki. Dan ketika kita melihat ada orang lain berteman dengan orang yang malah ahli maksiat, sesungguhnya itu adalah musibah. Musibah itulah yang menjadikan kita harus pandai bersyukur. Ternyata tidak semua orang Allah Ta'ala tempatkan dalam kebaikan. Allah Ta'ala berikan si fulan ini, Allah Ta'ala tidak berikan pada si fulannya itu. Namun sebagai makhluk, tentunya sebagai hamba Allah, kita mengharapkan orang lain semua mendapatkan kebaikan tersebut. Namun dari segi tata bersyukur adalah mereka tidak diberikan, kita diberikan. Kita syukuri pemberian Allah tersebut, jaga dengan baik, dan kita lakukan yang mana Allah Ta'ala ridho, dan Allah Ta'ala menganggap kita sebagai orang-orang yang pandai bersyukur terhadap apa yang sudah Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita berupa teman yang baik, lingkungan yang baik, dan juga pengaruh orang-orang yang baik. Itu sangat mahal sekali. Tidak bisa kita beli dengan uang, tidak bisa kita beli dengan apapun, karena itu adalah anugerah yang Allah Ta'ala berikan, bukan berbentuk materi, tapi berbentuk yang namanya teori. Ya. Baik. Di dalam surat yang akan kita bacakan ini, ayat ke-38, surat Al-A'raf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dukhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi fin nar. Kullama dakhalat ummatul 'anat ukhtaha hatta idza daraku fiha jami'a qalat ukhraahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim 'adzaban dhi'fan minan nar qala likullin dhi'fun walakin la ta'lamun. Orang-orang yang ada di dunia ini, manusia, makhluk semuanya, tentunya jin dan manusia, hewan tidak termasuk. Mereka adalah jenis makhluk yang tergolong mukallaf. Artinya ketika sudah sampai dan sudah terpenuhi syarat-syarat tertentu, maka ada kewajiban yang harus mereka lakukan dan ada larangan yang harus mereka tinggalkan. Dan semua kita sudah mengetahui syarat-syarat mukallaf untuk Bani Adam, manusia. Beda dengan jin. Jin lahir mukallaf langsung. Tapi kalau manusia tidak, akan mengalami namanya bayi, balita, murahi, kemudian masuk ke dalam masa bulug. Nah, ini tak cukup ternyata untuk menjadikan orang itu mukallaf. Sehingga seseorang bisa dianggap sebagai yang mukallaf, wajib dia melakukan perintah dan harus meninggalkan larangan, adalah yang seperti sudah guru kita jelaskan. Selain usianya sudah balig, akalnya pun harus normal. Normal akal, usia balig, pendengaran atau penglihatan harus normal supaya bisa mencerna pesan yang disampaikan oleh para penyeru agama. Dan itu tak cukup. Ada orang akal sehat, usia tua, pendengaran telinga bagus, penglihatan bagus. Yang harus ada terakhir adalah ada orang yang menyampaikan tentang kebenaran agama Islam. Sudah terpenuhi itu semua, maka tidak ada alasan untuk orang tersebut menolak Islam. Menolak sudah, hukumnya adalah kafir, maka dia tidak muslim. Dan yang menyampaikan kebaikan kebenaran tersebut adalah para dai. Kalau angkatan pertama mungkin, ya, itu adalah para rasul dan nabi. Angkatan pertama pastinya. Diikuti dengan para sahabat, para tabi'in, tabi'in, ulama, para dai masa kini. Ketika sampai pada suatu kaum yang belum mengenal Islam, disampaikan tentang Islam. Kalau mereka akalnya normal, usianya sudah matang. Kenapa harus usianya matang? Karena akal ini akan dianggap sempurna ketika usianya pun sudah matang. Ada anak kecil enggak gila, usianya 3 tahun, kalau diajak ngobrol nyambung, tapi tidak mukallaf. Kenapa? Karena akalnya belum sempurna, belum bisa menimbang. Baru bisa menimbang mana yang besar, mana yang kecil. Kalau dikasih makan yang kecil sama yang banyak, dia ambil yang banyak. Tapi untuk masalah menimbang tentang memahami ketuhanan, memahami iman, usianya belum cukup. Sehingga ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seseorang sehingga dia menjadi mukallaf, wajib mematuhi perintah Allah dan wajib meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala.
telah sampai dakwah kepada kaum tersebut, maka mereka dituntut untuk menggunakan akal mereka yang sudah Allah Ta'ala titipkan kepada mereka, anugerahkan pada mereka. Maka di antara mereka ada yang sudah Allah Ta'ala tentukan sebelum mereka ada di alam dunia akan dapat hidayah. Maka ketika mendapatkan pesan Islam, mereka berpikir tentang siapa Tuhan selama ini yang saya cari. Karena sesungguhnya manusia, makhluk semuanya sedang mencari Tuhan. Buktinya apa? Buktinya ada orang di pedalaman sana, dia beragama, iya. Tapi agamanya apa? Agamanya Islam bukan. Ngapain nyembah apa? Nyembah batu. Nyembah nenek moyang. Karena menganggap nenek moyang punya jasa besar dalam kehidupan dia. Menyembah gunung, kenapa? Karena gunung bisa mengeluarkan sesuatu yang mereka butuhkan. Dari buah-buahan, sayuran, air dan yang lainnya. Mereka menyembah gunung karena belum mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya hakikatnya manusia itu sedang mencari Tuhan. Maka ketika datang pesan tentang Islam kepada mereka, siapa Tuhan yang harus mereka sembah, di sana harusnya mereka menggunakan akal mereka dengan baik. Dengarkan apa hujah yang disampaikan oleh para Rasul. Mana buktinya? Ketika Rasul mengatakan bahwasanya sembahlah Tuhan kalian dan Tuhan kami dan Tuhan seluruh alam, Tuhan langit dan bumi, Tuhannya gunung, Tuhannya air, Tuhannya ini. Siapa? Allah. Mana buktinya bahwasanya kau pembawa pesan? Dimunculkanlah mukjizat merubah hukum alam dengan sesungguhnya atas izin Allah. Oh, berarti benar ini adalah seorang Rasul. Maka ada orang dapat hidayah, masuk Islam, bersyahadat. Ada yang Allah Ta'ala memang tidak memberikan kepada dia hidayah, menjadi pembangkang, malah menjadi musuh besar terhadap para Rasul. Bahkan tak cukup menjadi musuh, berencana ingin membunuh dan membinasakan. Dan siapapun yang mengikuti ajarannya akan disiksa, akan disengsarakan. Nah, jatahnya mereka yang kafir, yang musyrik, memusuhi Islam, mendustakan Islam, memerangi agamanya Allah, kemudian menyesatkan orang-orang yang sudah berada di jalan kebenaran, atau menyesatkan orang-orang yang belum mengenal Islam, jatahnya mereka adalah di dalam neraka. Kalau mereka tidak dapat hidayah sampai akhir hayat, tidak bertaubat, tidak dapat Islam, meninggal dalam keadaan kafir, jatahnya adalah neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qala dukhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Diserulah kepada mereka yang tadi yang tidak menerima seruan Islam, bahkan mereka menjadi pembangkang dan musuhnya Islam, musuhnya agamanya Allah, bukan hanya dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tapi dari awal zaman Nabi Adam sampai akhir zamannya baginda Rasulullah SAW. Siapapun itu yang menentang pada Nabi Musa, kafir. Yang tidak ikut pada agama Nabi Isa, kafir. Yang tidak mau mengambil agamanya Nabi Sulaiman, kafir semua. Nabi dan Rasul menyampaikan tentang syariat agamanya tauhid, agama Allah Ta'ala. Kalau melarang, melanggar, maka mereka adalah kafir. Udkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Mereka diperintahkan, masuklah ke dalam neraka bersama dengan kaum-kaum dari kalangan jin dan manusia sebelum kamu, yang mana mereka adalah ahli neraka. Disuruh masuk. Jadi ada yang lebih dulu, ada yang nyusul. Yang lebih dulu tentunya mereka-mereka yang memang dedengkotnya masuk neraka. Lewat sirat gagal, masuk neraka. Kan bergilir lewat sirat, gak jadi gagal kan akhir neraka, masuk neraka. Terus seperti itu. Bertemulah mereka di dalam neraka. Kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha. Ketika mereka masuk ke dalam